Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita akan ngobrol santai saja tentang usaha perkonteran. Jadi di video saya sebelumnya itu banyak yang komen, Bang, gimana sih cara meningkatkan penjualan? Karena saya sudah buka 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan saya sudah 1 tahun tapi belum meningkat juga dan belum terlalu banyak pelanggan tetap, teman-teman. Nah, jadi di sini sekali lagi saya tidak ingin menggurui ataupun merasa yang sok paling tahu, karena di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui dan apa teman-teman saya ataupun orang-orang sekitar saya pernah alami yang sudah sharing ke saya, teman-teman. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang menunjang penjualan. Contohnya yang pertama adalah pelayanan, lalu harga jual, dan yang ketiga itu adalah tempat, entah itu tempat lokasi counter ataupun penyusunan barang, teman-teman. Jadi yang pertama di sini akan kita bahas adalah pelayanan. Nah, jadi pelayanan ini sangat penting, teman-teman. Jadi keramahan kita, jangan pelit senyum, dan jangan pelit juga untuk menjelaskan atau bahkan membantu kesulitan konsumen. Jadi kadang misalnya ada konsumen tanya HP-nya kenapa ataupun minta aturkan ini dan lain sebagainya, jangan teman-teman tolak, teman-teman. Bahkan mungkin kadang ada yang meminta pembayaran. Jadi contohnya kalau di sini itu biasanya kadang sering terjadi itu tailback-nya ataupun pengaturan tailback-nya. Jadi mode tunanetra itu hidup. Kalau di counter lain itu kadang dimintain 10.000, 20.000, bahkan 50.000, dikarenakan konsumen tidak tahu, jadi dia akal-akalin. Kalau di sini saya free, saya bantu dan saya jelaskan masalahnya kenapa. Ataupun kadang ada juga yang WA-nya nggak mau login dan lain sebagainya, ataupun kartunya yang nggak bisa registrasi. Jadi kita coba bantu mencarikan solusinya, teman-teman. Jadi di saat itulah terjalin yang namanya kecocokan antara konsumen dan kita sebagai owner counter ataupun penjaga counter. Jadi semakin kita ramah, semakin kita bisa memecahkan masalah konsumen itu bakalan betah ataupun bahkan balik lagi ke counter kita, teman-teman. Dan saat sudah terjadi saling komunikasi yang bagus, itu masalah harga, masalah tempat itu belakangan, teman-teman. Jadi konsumen bakal balik karena dia enak ataupun patuh ke counter kita dikarenakan pelayanan kita yang bagus. Jadi itu aja, jangan murah senyum, teman-teman, dan jangan terlalu sedikit-sedikit kita menaruh tarif, apalagi masalah yang sebenarnya sangat mudah, nggak membuang waktu, bahkan 1-2 menit bisa diselesaikan. Jadi untuk masalah pelayanan itu tips dari saya. Jadi kita harus ramah, harus mulai senyum, bisa menjelaskan, dan juga bisa membantu memecahkan masalah konsumen. Jangan dikit-dikit kita minta imbalan dan lain sebagainya. Itu kalau di counter saya, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah harga. Jadi harga ini sebenarnya masalah sensitif, teman-teman. Jadi semakin banyak counter biasanya di sekitar kita, itu semakin hancur-hancuran harga. Jadi konsumen kadang melihat yang di sana murah, di sini mahal, dan mereka karena orang baru tahu harganya seperti itu, mereka otomatis kembali ke yang harga lebih murah. Sebenarnya di sini adalah saling mengerti aja, teman-teman. Jadi antara counter pesaing di sekitar kita itu janganlah menjatuhkan harga dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan saja dengan harga SRP-nya, harga jual di daerah teman-teman. Jangan saling menjatuhkan agar pendapatan ataupun jual lebih banyak. Yang tadinya bisa untung 1.000, kita ambil untung 100 rupiah, 200 rupiah, demi untuk menjatuhkan. Dan bisa lama-kelamaan usaha counter akan susah, teman-teman, karena saling bersaingnya murah-murahan harga tersebut. Jadi santai saja. Jadi sebenarnya untuk memakmurkan usaha counter itu gampang, teman-teman. Jadi sesama counter yang tadinya misalnya untungnya bisa 3.000, ya samakan saja dengan harga jual-jual seperti itu, teman-teman. Jadi jangan yang tadinya bisa ambil 3.000, ada toko counter pesaing yang menjual yang bisa hanya mendapatkan untung 1.000. Jadi semakin lama bersaing dapatkan 500 sampai 100, bahkan kita nanti bisa-bisa nggak dapat apa-apa, teman-teman. Nah, jadi itu, teman-teman. Jadi janganlah kita sesama counter itu saling menjatuhkan. Jadi yang berimbas kita jarang sangat counter lain akan sangat susah mendapatkan pelanggan, teman. Jadi untuk harga jual ya mungkin bisa diatur saja. Jadi seandainya memang harga jualnya cukup SRP saja, normal saja, ya kita sih imbangkan dengan yang namanya pelayanan tadi, teman-teman. Jadi untuk harga sebenarnya itu bisa diatur sendiri, teman-teman. Jadi seharusnya ini problem sesama counter. Jadi saling mengerti saja, jangan saling menjatuhkan harga yang berujung profit
counter setiap tahun akan menurun teman-teman. Dan untuk yang ketiga itu adalah posisi ataupun lokasi tempat ya. Jadi lokasi tempat itu sangat berpengaruh teman-teman, entah itu di ramai penduduk, di depan gang dan lain sebagainya, dekat pasar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua yang baru mau buka counter, saya sarankan untuk bukalah di tempat-tempat yang memang memungkinkan, entah itu jalur antar mau ke kantor, ke sekolah, ke pasar dan sebagainya. Jangan teman-teman buat di jalan buntu misalnya, ataupun buat yang sangat sulit itu kebanyakan orang itu bukanya di jalanan yang satu arah. Nah, jalan satu arah itu sangat sulit teman-teman, kecuali memang dia banyak tembusannya, entah itu di depan gang, di depan jalan yang ramai. Tapi seandainya ada jalan satu arah lalu daerah jalan itu sangat sepi dilewati, itu sangat sulit teman-teman. Apalagi jalur cepat ya. Kalau memang jalur di tengah kota masih lambat, masih enak. Tapi kalau di kadang ada yang buka di jalur cepat. Jalur cepat itu teman, kalau seandainya konsumen mau beli pulsa terus dia keterusan dikit aja, dia malah sangat malas untuk putar balik. Lebih baik memikirkan palingan di depan masih ada counter. Jadi untuk lokasi tempat itu sangat penting teman. Jadi saran saya buka di 2 jalur ataupun di tengah keramaian, misalnya di pasar ataupun dekat sekolahan, dekat kantoran itu juga ramai. Nah, khususnya dekat perkantoran, saran saya seandainya jam istirahat kerja, jangan juga teman-teman tutup. Jadi teman-teman buka saja, nanti jam 1 atau jam 2 teman-teman baru istirahat. Karena di dekat perkantoran, dekat sekolah, jam-jam istirahat itu konsumen biasanya bahkan keluar entah dari kantor dan sebagainya. Nah, jadi untuk posisi tempat itu juga penting, dan juga mungkin bisa teman-teman pendisplayan barang dimenarikkan mungkin, dan juga kondisi barang juga, misalnya aksesoris seperti itu, kondisinya harus teman-teman jaga, teman-teman bersihkan, jangan kusam udah dan lain sebagainya, jadi sehingga turunnya daya minat pembeli teman-teman. Jadi saran saya untuk kebersihan juga, tata ruang, pencahayaan juga itu sangat penting teman-teman. Jadi menurut saya hal-hal yang saya jelaskan tadi cukup jelas. Mungkin teman-teman seandainya ada yang belum jelas bisa langsung di WA ataupun di Instagram saya, di Facebook saya juga bisa. Jadi saya rasa untuk video kali ini itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses semua, bye bye.